Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua. Nah, KDV Channel, asal jalan, asal hiburan, asal hiburan. Oke, gimana teman-teman? Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia, tidak kekurangan sedikit apapun. Ya. Jadi kali ini konten kedua gua, ya. Jadi di channel gue ini selain gue mereview tentang tempat wisata, jalan-jalan, hiburan, liburan, makan, kuliner, gue juga akan mereview tempat-tempat usaha, ya, dan cara usaha bagaimana. Konten kedua kali ini gue namakan asal usaha ada jalan, ya enggak? Iya. Video kali ini cocok untuk teman-teman yang memang ingin mempunyai usaha sampingan, mempunyai penghasilan tambahan, juga mempunyai rencana usaha tapi bingung nih mau usaha apa. Nah, di sini kita berbagi untuk teman-teman jadi menjadi suatu rekomendasi usaha, ya. Dan nggak begitu? Oke. Beberapa jenis ikan hias dan tanaman sedang digandrungi di masyarakat. Sebut saja misalkan tanaman di danau luar. Ada tanaman janda bolong yang sempat harganya melambung tinggi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tak hanya tanaman, ya, budidaya ikannya pun digemari. Sebut saja ikan cupang, ya. Ternyata tidak hanya ikan cupang, ikan lohan pun tak kalah menarik untuk dibudidayakan dan dipelihara. Ya. Kali ini gue mendatangi narasumber gue yang memang sedang melakukan budidaya ikan lohan ini. Nah, dan nanti kita ngobrol-ngobrol santai sambil kita melihat-lihat yang usaha yang dijalankan oleh Bang Ijo ini. Ya, Bang Ijo, apa kabar Bang Ijo? Sehat Bang Ijo? Ya. Boleh Bang Ijo perkenalkan dirinya dulu Bang Ijo? Nama saya Sumate atau panggil Ijo. Oke, nama Ijo ya. Kenapa tuh Bang namanya Ijo Bang? Kira-kira Bang? Ya emang mana ya orang manggil gitu. Oh, orangnya pada manggil gitu ya Bang Ijo ya. Oke Bang Ijo, boleh kita ngobrol-ngobrol tentang budaya ikan lohan ini Bang Ijo ya. Oke, kira-kira Bang Ijo ya. Sudah berapa lama Bang Ijo untuk berternak ikan lohan ini Bang Ijo? Kalau untuk beternak kita kurang lebih hampir setahun lebih ya. Tahun ya? Ya kalau untuk beternak. Kalau kecuali buat kalau misalnya ini nih kita udah hampir 4 tahun kita. Progresnya kayak gimana maksudnya Bang Ijo? Dan progres itu ya membuat bagus di jalanan ya sebelumnya itu kayak gini aja. Oh, jadi sudah hampir 4 tahun untuk membuat bagus lah ya, Ya. membuat bagus ikan lohan ini. Besaran. Iya. Yang mendorong Bang Ijo, Bang Ijo buat usaha ternak ikan lohan ini. Satu, saya hobi juga sama lohan ya. Kedua, dia juga nggak ribet kalau menurut saya gitu, nggak ribet ya. Cukup ya tempat-tempat yang nggak cukup lahan yang luas lah ya kata. Jadi lohan ini beda gitu ya Bang. Ya, benar. Jadi nggak memakan tempat, Ya. terus juga mudah ya, Dan ya. mudah. Nah Bang Ijo, yang membedakan antara ya memelihara atau membudidayakan ikan lohan dengan ikan-ikan lain itu apa sih Bang Ijo? Pernah nggak selain melihara ikan lohan ini tuh ya melihara ikan apa aja gitu? Ikan paus misalkan? Kalau buat masalah itu ya satu kan kita didasari dari hobi ya. Kalau kitanya hobi mah kita ngesep gitu ya, mau ngurusin sampai kapan juga kita suka gitu ya. Tapi kalau ikan-ikan lain kayak saya kurang begitu suka, jadi kurang serak lah kalau kata itu. Dasarnya hobi. Ya hobi. Hobi tapi bisa menghasilkan. Ya. Wah, itu yang mantap Bang Ijo ya. Keren. Jadi hobi bisa menghasilkan ya. Ya. Nah Bang Ijo, kalau misalkan ada ya orang misalkan ingin gitu membudidayakan ikan lohan, kira-kira apa Bang Ijo yang kita persiapkan? Ya kan? Persiapannya apa aja gitu Bang Ijo? Bisa dijelaskan Bang Ijo? Ya kalau buat pemula ya, kalau kita ingin membudidayakan ikan lohan, yang pertama itu kita harus punya akuarium dulu dah. Akuarium. Satu akuarium. Kedua, sama ikannya juga. Ikan. Ya.
Nah kalau sudah itu yang kita perlu pikir itu aerator, aerator sama mesin sirkulasi. Mesin sirkulasi. Tuh. Nah jangan lupa juga kalau dia tuh nggak bisa langsung dijodohkan, dia itu perlu disekat lah, ibarat kata dipisah dulu. Dia tuh harus perlu apa sih namanya, perkenalan, kalau kita kenalan dulu gitu. Itu proses pembibitan. Penjodohan itu. Oh, penjodohan. Penjodohan Oke. itu. Terus Nah kalau penjodohannya sudah akur, kita buka sekatannya itu, lihat gerak-geriknya ada pertengkaran atau perkelahian enggak. Kalau enggak ada perkelahian dan pertengkaran, biarkan saja. Kalau emang ada pertengkaran atau perkelahian, kurungin lagi itu, bisa lagi. jadi waktu ditaruh itu suka berantem. Berantem dia. Gitu. Kalau dia tuh benar-benar, apalagi dia menjaga kawasannya lah ibaratnya. Oh. Kalau dia nggak bisa langsung disatuin gitu aja. Nggak bisa. Jadi kalau nggak cocok tuh ribut. Iya berantem ya. Padahal jantan sama betina. Iya. Oh, jadi harus pertama kenalan dulu kalau udah cocok Bang Ijo. kalau udah cocok ya dia akan menari-nari lah. Gitu ya. Menari-nari. Iya. Oke, menari-nari teman-teman. Jadi untuk perjodohan ikan itu biasanya kita lihat dulu dan dicampur dulu Bang Ijo ya dalam satu Iya, wadah kayak gitu ya. iya. Disekat nggak nih? Disekat ya. Oh, disekat. dulu. Kemudian kita lihat apakah mereka berjodoh gitu ya, Iya. dengan cara lihat dia Iya. berkelahi atau Iya, tidak itu. gitu Bang Ijo. Oke, siap Bang Ijo. Nah, selain tadi Bang Ijo, kan tadi aquarium, terus ada nggak sarana lain gitu Bang Ijo untuk pembibitan sendiri atau dipisahin nih? Oh ini pembibitan nih. Oh ini kalau udah sebesar ini desain ke sini. Oh sebesar ini desain ke sini gitu Bang Ijo. Oh, kalau biasanya kita nih kalau bibit ya yang baru netas, biasanya itu masih di dalam akuarium. Oh dia masih di akuarium. Nah, sampai usia kurang lebih 2 bulan lah. 2 bulan ya? Ya, 2 bulan tuh kita masih di akuarium. 2 bulan. Nah, setelah habis di akuarium, dia ukuran kalau kurang lebih ukuran waci kalau nggak salah dia. Waci itu dia udah siap dah, atau mau ditaruh di kolam, apa mau ditaruh di sawah, ini bisa gitu. Karena dia fisiknya udah lumayan kuat lah. Gitu ya. Kalau untuk kayak kolam terpal itu umur berapa tuh? Itu pembibitan juga. Oh, pembibitan Bisa, iya, juga. itu Oh, bisa 2 di bulan. terpal juga, Bang? Iya itu sama kolam 2 bulan itu. Oke. Jadi udah di akuarium, pindah ke kolam Kolam. terpal. Itu di terpal usia berapa Bang? Baru kita pindahin ya? Kalau biasanya dari terpal kita pindahin ke akuarium lagi nih, kurang lebih ukuran korek gas kan? Korek gas ya? Iya korek gas. Oke, wih, kasih tahu Bang ukuran korek gasnya. Udah bisa Pindahin. pindahin Kemana? ke akuarium ini. Oh, berarti umur 2 bulan Ya, pindah. ya. Ya, mantap. Nah, kemudian Bang Ijo ya, kira-kira Ya. jenis ikan lawan apa aja Bang yang ada di tempat Bang Ijo sendiri? Kalau saya sih di sini cukup SRD aja ya. XRD Ya, itu jelas. SRD itu Super Red Dragon. Super Red Dragon. Satu saya emang hobinya sama SRD, dari kepalanya itu wah, SRD itu luar biasa dah. Kalau buat kepala mah ya SRD. Kepala yang tahu Bang? Kepalanya benjol. Oke, berarti XRD itu Super Red Dragon. Dragon, kepalanya ya Ya. lonjong. Boom dia. Boom. Boom head. Boom head. Oke, jadi cuma XRD. SRD. Oke, keuntungannya Bang, biara XRD Bang. Keuntungannya satu, dia tuh pemasarannya lebih gampang kalau SRD itu. Ya dibanding ikan yang lain dia, karena kan sekarang mah orang kebanyakan nyari ikan dari lihat dari jenongnya. Kalau orang tuh terkenalnya dari jenongnya Bang. Jadi makin jenong makin lumayan harganya Bang. Makin jenong Ya. ya makin bagus harganya. Ya. Oke, jadi kalau orang tuh pokoknya cari yang paling jenong. Iya. Oke, emang ada berapa tipe jenis Bang biasanya kalau ikan lawan? Kalau yang di pasaran-pasaran gitu. Lumayan banyak juga sih. Dia tuh ada SRD, Kampa, terus Kencu, SRM, terus Golden Bass, itu aja sih yang tahu gitu.
Jadi untuk di Bang Ijo sendiri memang khusus memelihara SLT karena apa? Jenong guys. Boomhead. Boomhead. Nah, luar biasa. Oke. Makin jenong makin Mahal. cakep. Oke, Bang Ijo, ada berapa Bang keseluruhan Bang? Ya. Di sini total berapa ekor Bang? Total untuk bibit ya. Kalau yang sekarang nih bibit kita kurang lebih 1000 ekor ada. Bibit 1000 ekor untuk pemula lah ya. Ya. Nah kalau yang udah siap jual nih, dan ini ada hampir 200 ekor. Siap jual. Ini semuanya hasil pembibitan Ya, keren tuh. Jadi semuanya itu hasil pembibitan dari kecil ya. Ya, Dari dia dari tadi kecil. apa tuh namanya? Budaya. Iya, perkenalan. Oh, perkenalan. Bener ya. Ya. Oke, sampai bisa menghasilkan panen lah dia disebut ya. Umur berapa biasanya kalau dipanen ini? Hampir kalau biasa panen kita umur 5 bulan bang. Dari budaya tuh sampai siap panen tuh 5 bulan. 5 bulan ya. Oke. Caranya Bang, cara untuk pengolahan ikan orang ini Bang, ya jadi mulai dari tadi sampai pembibitan itu, pemisahan sampai pembesaran, gimana prosesnya panjang Bang? Ada kendala apa gimana Bang? Kalau kendala mah ya paling kalau kendala ya kalau harga cacing lagi naik tuh, sama lagi cacing lagi susah, sama banyak sih kendala mah gitu ya, musim juga cuaca gitu bisa jadi juga kendala kita. Untuk perawatannya sendiri Bang, biasanya yang dilakukan ya mungkin kalau usia beberapa minggu kita harus benar-benar ini kayak pembibitan itu tadi saya lihat harus masuk ke ruangan yang memang wow, pokoknya kalau masuk itu kayak di open ya. Ya kan Bang ya? Ya. Itu gimana Bang? Jelasin Bang. Kalau buat penjagaan ya Kalau untuk perawatannya ya. perawatan, kalau untuk perawatan kita cukup minggu sekali lah ganti air tuh bang, harus itu mah seminggu sekali kita harus. Nah tapi jangan salah juga ya, ganti air itu nggak boleh semua, karena kalau semua ikan tuh bisa celeng atau bisa sakit. Ikan tadinya segar kita ganti air bisa jadi sakit ya, karena kan air baru tuh pH-nya belum tentu bagus gitu. Jadi harus ada air pH yang udah juga. Ada pengukuran gitu. Ada. Jadi dan di air sih seminggu sekali itu nggak Harus wajib. Nah kalau tadi Bang pembibitan itu memang harus di ruangan gitu Bang. ya sebenarnya sih kalau lohan mah dia tuh nggak boleh dingin ya gitu ya, maksudnya kalau dingin itu cuaca dingin itu dia gampang sakit bang. Jadinya harus tempat-tempat yang benar-benar panas gitu ya, soalnya kan kita kalau pakai heater itu bayar listrik mahal bang. Satu heater itu kan 100 watt, kalau 10 akuarium aja udah berapa gitu. Jadi kita nyarinya ya gitu, ngakalinya gitu. Oke. Berarti emang harus tempat yang nggak begitu dingin. Iya. Jadi udah sakit ya Bang? Iya. Ya, nanti kalau udah mandi baru kita bibitan ya. Itu kan proses perawatan di tempat pembibitan. Kemudian proses perawatan di kolamnya sendiri. Ya, khususnya untuk kolam terpal biasanya. Kalau untuk di kolam biasanya kita lihat dari air aja ya. Sama sih dia juga air sih, berpengaruh ke air ya. Kalau kita pasti air lah gitu ya. Air kalau udah kotor kita harus ganti gitu. Oke. Jadi penting banget tuh air ya. Air dia berpengaruh banget. Jadi ikan tuh sehat atau tidak itu dia tergantung air. Dia kalau airnya kotor ya masih kayak kita kalau kita juga kalau kotor ya masih kita juga pasti gampang sakit lah. Benar. Kalau vitamin kayak gitu Bang, vaksin mungkin kali gitu. Gimana Bang? Ada nggak vitamin Kalau khusus buat vitamin enggak sih, kalau untuk pakan kita biasa makan yang alami. contohnya Bang? Contohnya seperti udang itu bagus buat lohan tuh, apalagi buat yang hobi budidaya ikan lohan itu bagus udang. Kalau nggak ada udang kayak kita Cacing. ya Itu umur berapa udah bisa makan cacing sama cacing? Cacing sama cacing, udang sama cacing. itu umur 3 bulan udah bisa. Umur 3 bulan. Ya udah bisa makan. Kalau untuk pembibitannya sendiri umurnya
makan apa biasanya Bang? Kalau penjepitan tuh kalau ukuran masih baru netes sampai 2 bulan itu masih kutir atau kutu air gitu ya. Kutu air, Ya, tapi- atau teh minyak gitu ya. Kalau baru atas Baru netes sampai umur 1 bulan atau 2 bulan. bulan 2 bulan, Ya, terus ganti ganti sama cacing sutra. Gitu. di juga susah Bang nyari Bang kalau putih gitu ya. Jadi ya kalau musim hujan tuh lebih susah bang, karena lebih susah dah. Paling kita ganti kalau cuaca musim hujan paling ganti akhirnya. Akhirnya itu apa Bang? Akhirnya dia sama kayak kutu air gitu. Sama oke, bisa sama kayak gitu air, tapi bisa mengakhiri itu umur 2 bulan. Ya, Ada lagi ganti lagi itu mungkin cuma itu aja makanya. Oh, Kecuali jadi- kalau yang udah di akuarium kayak gini ya, biasanya kita makan kasih makan pelet. Ya, pelet apa? pelet kita biasa pakai blood parrot. Jelasin Bang, buat perot itu apa Bang? Kalau blood parrot itu buat warna bang biasanya. Kan SRB itu dominannya kepala boher sama warna tuh merah bang. Oh itu dia membantu buat warna, yang warna merah. Oh, jadi warna itu tergantung makan Bahkan ya, Selain itu ada lagi buat biar bagus gitu bentuknya atau warnanya Bang. ya biasanya kita itu aja sih pelet. Kalau ngasih makan itu biasanya kapan aja Bang? Kita biasa kasih makan sehari 3 kali, Sehari 3 kali. 3 kali. Pagi, sore, sama malam. Sore malam. Saya kayak minum obat dulu. Iya gitu. Ya, jadi ikan aja makanya 3 kali. Nah, buat teman-teman yang pengen badannya ya, kesehatan dijaga ya makanya itu 3 kali. Benar. Ya anjing promo aja. Iya. Terus ya sponsor gitu. Nah, terus Bang Jo, saya mau nanya lagi ya selain tadi cara mengulas lebih detail kendaraan mungkin dari cuaca atau mungkin dari biasanya musim penyakit itu kendalanya banyak nggak sih Bang kalau ikan lohan itu sendiri? Kalau ikan lohan di kendalanya paling ya kalau dia lagi sakit ya lagi susah. Ya cuacanya kalau musim hujan gitu, kayak kan gampang hujan. sakit dia musim hujan kan gampang sakit gitu. Penyakitnya apa Bang biasanya? Penyakit itu macam-macam ya, ada beberapa macam ya. Yang kedua sih ini dia contohnya barefoot itu berak putih. Ya. Terus matanya rada katarak. Terus sama wet spot. Apa tuh? Wet spot itu semacam kayak bakteri, cuma jamur ya, jamur itu wet spot. Di kulit. Ya, Biasanya solusinya ya buat menangkal atau semua kendala itu solusinya apa tuh? ya solusinya sebelum kita menaruhkan ikan atau kita kan punya akuarium kosong ya, itu ditaburin garam dulu bang sebelum ada ikannya gitu. Oh, Jadi akuarium kosong kita isi air, langsung kita taburin garam dulu. Nah kalau garamnya sudah larut, nah, bisa masih belum. berarti caranya adalah akuarium, airin, Ya, taruhin garam. berapa lama? Ya kita perlu lihat pH-nya juga kan, beda rumah beda pH. Bang. Air. Iya, pH air. Ya. Ada yang di rumah itu ada yang pH-nya tinggi, ada yang rendah gitu. Enggak semua rumah tuh sama, beda-beda gitu. Oke, jadi nggak semua wilayahnya gitu teman-teman. Iya. pH ada airnya itu sama. Iya. Jadi ada harus penyesuaian. Dan itu ya Bang Jo, Iya, kita tahu. tahu. Oke. Nah, Bang Ijo sendiri ya, ini sedikit nyerempet ke modal. Ya, kira-kira kalau untuk pemula sendiri yang ingin usaha ini ya, modalnya itu bisa dikasih tahu nggak Bang ke teman-teman berbagi gitu Bang? Untuk modal mah ya kita ya pentingnya kita akuarium sih modal yang lumayan, ya yang lumayan mahal mah gitu ya, yang lumayan Nah, akuarium. akuarium itu berapa Bang? Kita biasa satu di situ kita pesan 350 bang. 350. Yang plus sekat. Ukuran 1 meter, lebar 50, tingginya 35. oke. Jadi untuk ukurannya 1 meter. 1 meter, panjang 1 meter, lebar 50, tinggi 35. Oke,
Biasanya berapa sekat Bang? Kalau untuk sekat tergantung masing-masing ya gitu ya. Kalau untuk saya kan satu akuarium itu sekat 6 ya kan. Kalau di lohan itu semakin dia ruang geraknya dia tuh semakin lega, ya kan itu semakin bagus Bang. Dan ya, pembesarannya juga lebih cepat gitu. Jadi akuarium ruangnya lebih sempit gitu. Dia lebih lama gitu pembesarannya. Sama ya ini ya, kalau ikan itu kalau tempatnya sempit itu malah berkembangnya lama. Iya. Jadi harus butuh tempat memang ukurannya cocok Iya. cocok untuk ikan itu sendiri. Jadi perhatikan juga untuk luasnya akuariumnya ya, akuariumnya ya. Oke, Bang Jo. Dan jadi akuarium itu modalnya tadi berapa Bang? Satu akuarium 350.000 ya. Nah, kalau untuk ini Bang, tempatnya biasanya penyangga atau alas akuarium itu pakai apa? Biasanya kita pakai besi siku Bang. Besi siku namanya. Pakai besi siku. Bikin atau gimana? Kalau kita bikin di teman sih kita biasanya di teman. Paling kita beli besinya aja gitu. Paling kita bayar uang gelas sama makan. Nah, ini buat modal pertama. Ini adalah akuarium. Jadi bisa dapat akuarium ada 3. Ya. Terus ini ada beberapa akuarium Bang. Ini yang ada 30 tuh misalnya. Total semua. Iya. Sama yang depan. Iya. Semuanya ada 30 akuarium. Ya. Nah, dikali aja berapa. Tapi untuk pemula sih bisa lah ya. Ya biasa. Satu akuarium juga bisa gitu buat pemula. Ya buat kelihatan lah kalau pulang kerja capek kita juga lihat gitu. Sambil menikmatin ya. Nah, kopi gitu. Jadi sambil menikmati kelelahan ya, terus sambil kopi sambil lihat lohan ini Iya. mantap. Oke, Bang Jo. Selain akuarium butuh modal apa lagi biasanya? Paling mesin sirkulasi. Mesin sirkulasi itu berapa? Kita biasa pakai Aquila. Gila. Iya, merek Aquila. Karena merek Aquila itu akhirnya rada semburannya itu lebih kencang Bang dibanding. Murah, mempengaruhi gitu Ya, menarik. Nah, kita biasa beli di sini harga 75.000 di sini. Iya, Butuh berapa mesin? ya kalau bikin berapa itu tergantung akuarium. Tergantung akuarium. Kalau satu akuarium ya cukup satu. Jadi untuk mesin sendiri itu satu akuarium itu satu. Jadi tinggal teman-teman kalikan tadi berapa. Ada lagi Bang selain itu? Ya paling heater gitu. Heater? Iya heater. Heater itu berapa Bang? Heater itu harganya gitu. Iya, kali tahu Bang. Harganya pasaran beda-beda sih Bang gitu ya. Ada yang 235, ada yang 40 gitu. 40 berapa nih? 40.000. 40. Ya beda-beda di sini. Enggak semua rata. Beda toko beda harga. Beda toko, Beda harga. cari yang paling Murah murah. ya. Tapi kondisinya ya menjaga bagus gitu ya. Oke. Ada lagi Bang Jo selain itu tadi modalnya? Cukup itu aja. Kalau kolom-kolom terpal gitu? Kalau kolom terpal, kalau kita mau bikin kolom terpal, paling yang modal utama mah itu bata herbal kita. Bata herbal, pasir, semen, sama terpal. Ukuran nggak ngaruh ukuran. Kalau ukuran ya gitu Bang, ya semakin besar dia ini kan semakin besar dapat gitu besarannya. Ya. Kalau tadi di kolom terpal ada berapa ekor kira-kira Bang? Itu ada 1.000 ekor. 2 ekor. Lumayan ya Bang ya. Nah, sekarang tadi udah modal ya kan? Tentu pada pengen tahu ya, berapa sih emangnya Bang Ijo? Ya lumayan lah penghasilannya Bang Ijo ya. Tapi bisa kali berbagi buat teman-teman ya modal kita udah bahas tadi. Kemudian ya biasanya keuntungannya Bang Ijo yang Bang Ijo dapetin. Kalau keuntungan ya, kita kan di sini tergantung pemborong ya. Oh, Biasanya sih pemborong alhamdulillah lumayan banyak juga dia. Banyak ya pemborong banyak. Pemborong.
Cuman kalau emang ada yang minat beli mah ya Bisa. bisa gitu. Kenapa enggak? Jadi buat teman-teman dimanapun yang mungkin mau nyari ikan lohan, atau bibitnya bisa jual bibit juga Bang ya? Iya, Jual bibit lohan atau yang sudah siap panen ya bisa nanti kita datang ke rumah Bang Ijo, nanti ada nomor WA-nya sama alamat ya. Bisa menghubungi Bang Ijo ya Bang. Ada syarat nggak Bang buat beli Bang kira-kira? syaratnya ya nggak ada. Syaratnya nggak ada. Kali itu harus beli sekian ekor. Oh, kalau untuk bibit biasanya kita jual di atas 100 ekor ya. Oke, Nah, untuk bibit itu 100 ekor. Ya 100 ekor. Nah 100 ekornya itu kita perjual per ekor 3.000. Itu ukuran waci ya. Waci itu dijual 3.000. Terus kalau buat yang ukuran gede kita biasanya jual 300 ribu. Yang udah kepala gede, warna merah itu. Jadi untuk teman-teman yang mau beli atau nyari ikan dan bibit lohan ukuran kuarti itu satu piece-nya 3.000 Satu rupiah. ekor. Satu ekornya ya, satu ekornya 3.000 rupiah. Nah kalau untuk yang sudah panen siap 300. 300 ribu. Bisa nanti ke rumah Bang Ijo ya, dengan atau menghubungi dulu lewat WA-nya nanti saya taruh. Oke Bang Ijo. Nah tadi Bang Ijo belum dijawab untungannya gimana Bang Ijo? Per bulan biasanya, Oh. rata-ratanya biasanya untuk sampingan, kan Bang Ijo sampingan ya? Kalau kita kan di sini tergantung penjualan ya. Iya. Sebenarnya tergantung ada borongan gitu ya. Biasanya sih kalau ikan mah kita jual setiap hari juga bisa ya. Cuma kan kita ya, kita juga nggak mau menjual ikan yang kurang bagus, kualitas yang kurang bagus gitu ya. Jadi kadang kita ikan bagus ini warna biar merah dulu, kepala biar merah dulu. Terus kalau buat keuntungan kita per bulannya hampir 3 juta lah. Tuh, bisa sampingan ya. Dan untuk ini sih saya bilang uangnya juga nggak terlalu besar ya. Ya. Dengan penghasilan 3 juta rupiah buat jajan tambahan, nah bisa buat ya nggak? Ya, Lumayan ya Bang Ijo ya. lumayan. Jadi itu adalah jadi Bang Ijo itu menjual ikan itu ya bukan kaleng-kaleng. Jadi dia nggak mau jual asal-asalan. Ya, ya, kualitas yang kita utamain itu. Kualitas paling utama, mantap. Oke. Nah Bang Ijo ya selain keuntungannya ya tadi udah kita bicara, pasti keuntungannya dapatnya dari materi uang ya Bang Ijo. Ada nggak keuntungan lainnya itu Bang Ijo selain dari materi itu sendiri atau uang itu sendiri? Ya kalau keuntungan selain itu kita ya satu teman makin banyak, Teman makin banyak. terus ilmu juga kita dalam perikanan menambah gitu. Oke, terus Ya ekonomi juga lumayan bertambah juga lumayan gitu ya. bertambah. Luar biasa. Buat bantu istri lah gitu. Tapi rumah Oke, jadi mantap sekali teman-teman semua. Tadi keuntungan dari budidaya ikan lohan itu ya kan Bang Ijo sebutnya ya, pertama bertambah, kemudian pengetahuan kita mengenai ikan pun bertambah karena sebanyak seri sama teman-teman banyak komunitas ya Ya, kan. ya. Kalau saya lihat sih tadi kumpulan ini semuanya pada budidaya ikan lohan yang Ya. luar biasa. Terus ada juga tambahan uang jajannya, makin dipeluk dini ya Bang Ijo ya. Keren, oke. Oke teman-teman, budidaya ikan lohan pun bisa di sawah ya Bang Ijo ya. Ya. Bisa di sawah. Nah ini biasanya pembibitan umur berapa nih Bang Ijo? Yang tadi saya bilang itu ukuran waci dia juga bisa ditaruh di sawah. Ada berapa ribu ekor nih Bang Ijo? Kalau untuk di sawah kita hampir 3.000 ekor bibit. 3.000 ekor. Oke, sip, mantap Bang Ijo.
saran Bang Ijo ataupun masukan buat teman-teman semua yang mungkin ingin melakukan budidaya ikan lohan ini, apa Bang Ijo untuk usaha Bang Ijo sendiri yang jalan ini kira-kira apa buat teman-teman semua? Sarannya kita kalau beli ikan atau mau melihara ikan itu kita jangan nafsu, kedua juga kita jangan sampai tertipu lah. Oke. Emang sih ikan lohan tuh banyak ya, cuman kan yang kita cari itu yang enak kita lihat, yang kita serap di hati kita. Gitu. Jadi ngurusin ikan itu semangat lah gitu. Dan kadang kalau ikannya kita juga nggak ada perubahan, cuma begitu aja, itu juga kan lama-lama bosan. Oke, jadi buat teman-teman semua di rumah yang perbincangan yang saya dengan Bang Ijo, semoga yang kita bicarakan tadi bisa semua bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ini benar ya Bang Ijo? Ya, Mungkin angka usaha ada jalan. Nah, buat teman-teman jangan lupa bantu channel supaya berkembang. Kami di semua usaha nanti mulai kecil ya yang itu ya. Karena akhirnya untuk anak-anak muda juga cocok Bang Ijo ya buat di rumah. Apa saya datangin narasumbernya juga, saya bilang nggak terlalu tua, ya masih muda itu sudah buat ada tujuan sendiri, yaitu adalah biar anak muda punya pandangan dari bahwa anak muda pun bisa melakukan hal yang baik gitu, ya nggak? ya. Bisa melakukan hal yang berguna buat nanti dia kehidupannya ataupun buat kehidupan dia atau masa depan dia. Itu tujuannya juga buat anak muda bisa bergerak lah, ya. Nah kemudian ya kan kalau lu nggak bisa lakukan hal besar, ya minimal lu lakukan hal kecil dengan cara yang luar biasa gitu Bang Ijo. Oke, nah buat teman-teman semua terima kasih ya, video ini semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, terima kasih Bang Ijo. Ya, oke nanti kita lihat terus ya sama Bang Ijo. Ya, sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.